Halo sahabat dongeng, kali ini kita akan membaca dongeng yang berjudul Petualangan Pri Peti. Penulis Atik Setiawati, ilustrator Octavia Ayu. Suasana kampung Pri pagi itu begitu ceria. Warga Pri sangat bersuka cita. Mereka bersiap menyambut musim hujan yang menyegarkan. Namun, tidak dengan Pri Peti. Dia tampak murung. Dia duduk dengan sedih menatap ibunya yang sakit. Sudah sebulan ibunya terbaring di atas tempat tidur. Semua tabib di kampung Pri sudah dia hubungi. Namun keadaan ibunya belum juga membaik. Pri Peti bertanya kepada Pri Nusi yang sangat jenius. Selain jenius, Pri Nusi juga terkenal memiliki banyak kawan yang juga pintar. Hai Pri Nusi, apa yang harus aku lakukan agar ibuku sembuh? Semua tabib di kampung Pri ini sudah pernah aku datangi, ucap Pri Peti. Pergilah ke gua cahaya di tengah hutan. Di sana kamu akan bertemu dengan Pri Topu. Dia sangat ahli dalam hal pengobatan. Nasihat Pri Nusi. Pri Peti bergegas menuju hutan. Dia tidak peduli malam akan segera datang. Dia pun tak menghiraukan gelegar petir yang menyambar. Akhirnya Pri Peti berhasil sampai di gua cahaya. Dia segera memasuki gua dan menyampaikan maksudnya. Wahai Pri Topu, berilah aku obat yang manjur untuk ibuku, ucap Pri Peti memohon. Alam telah menyediakan obatnya. Bawakan aku benda-benda ciptaan Tuhan. Hanya dengan itu aku baru bisa meramu obat untuk ibumu, perintah Pri Topu. Benda ciptaan Tuhan? Apakah itu, wahai Pri Topu? Tanya Pri Peti penasaran. Pri Topu tidak menjawabnya. Pri Peti pulang sambil terus memikirkan pesan dari Pri Topu. Keesokan harinya, Pri Peti pergi ke kios serba ada. Di sana dia membeli sekarung macam-macam benda. Dia menyeret karung dengan susah payah. Wah, belanjaanmu banyak sekali. Sini aku bantu, ucap Pri Nusi yang kebetulan lewat. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu belanja sebanyak ini? Pri Topu memintaku membawa benda-benda ciptaan Tuhan untuk membuat ramuan obat. Aku tak tahu mana yang ciptaan Tuhan, maka aku borong semua benda ini, jelas Pri Peti. Pri Nusi membuka karung milik Pri Peti. Oh, bukan ini ciptaan Tuhan. Ini semua benda buatan bangsa peri, bukan ciptaan Tuhan, kata Pri Nusi sambil mengeluarkan satu persatu benda dari dalam karung. Cangkir, piring, sendok, figura, vas bunga, boneka, ini semua buatan peri. Jadi ini bukan ciptaan Tuhan, Pri Peti mengernyit bingung. Coba kamu pikirkan, benda yang bangsa peri tidak sanggup buatnya. Benda yang tidak sanggup bangsa peri membuatnya, jelas Pri Nusi. Pri Peti tanpa berusaha keras berpikir. Hujan, air. Para peri tidak bisa membuat air. Jika air sungai kering, mereka kebingungan mencari sumber air lain, tebak Pri Peti girang. Tepat sekali. Selain itu apa lagi?
Pripeti tampak berpikir lagi, lalu tersenyum dan bergegas pergi. "Terima kasih, Prinusi," teriaknya sambil terbang meninggalkan Prinusi. Pripeti pergi ke sungai untuk mengambil air. Namun, tiba-tiba dia terkena cipratan air. Air yang mengalir deras menghantam bebatuan di depannya. Cipratannya membuat sayap Pripeti menjadi kuyup. Dia menjadi lemah dan tidak bisa terbang sebelum sayapnya kering. Pripeti berdiri di pinggir sungai. Tangannya menggapai air yang mengalir deras di depannya. Ups, dia hampir terpeleset. Untung dia sempat berpegangan pada akar pepohonan. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya sebotol air berhasil diambilnya. Di tepi sungai, Pripeti hendak mengambil sebongkah batu hitam. Batu itu sangatlah berat. "Aku akan berjalan dan ikut denganmu, tapi ada syaratnya," ucap batu hitam itu tiba-tiba. "Ceritakan kepada bangsa peri agar membangun rumah dengan menggunakan teman-temanku. Mereka sangat senang jika berguna," lanjutnya. Pripeti mengangguk menyetujui syarat batu hitam itu. Batu hitam pun mengikuti kemanapun Pripeti pergi. Pripeti terbang ke pucuk pohon. Dia hendak memetik daun-daunnya. Tiba-tiba, plak! Sebuah hantaman kuat mengenai tubuhnya. "Jangan petik daunku!" geram pohon itu marah. "Sudahkah engkau berbagi sedikit daunmu, wahai pohon? Aku sangat membutuhkannya untuk obat ibuku," pinta Pripeti mengiba. Mendengar cerita Pripeti, pohon itu pun mengizinkannya memetik beberapa daun. Dia juga menghadiahkan beberapa hadiah untuk ibu Pripeti. Pripeti terbang lebih tinggi ke langit. Di sana dia bertemu pelangi. Dia meminta pelangi ikut dengannya untuk membantu pengobatan ibunya. Pelangi yang baik hati dengan senang menolong Pripeti. Setelah itu, Pripeti terbang ke tengah hutan untuk menemui Pritopu. Dia berpapasan dengan seekor burung. Dia pun menggandeng sayap burung agar terbang bersamanya. "Wahai Pritopu, aku sudah membawa benda-benda ciptaan Tuhan yang kamu minta. Tolong buatkan ramuan untuk ibuku," pinta Pripeti. Setelah tiba di gua cahaya dan bertemu Pritopu. "Keluarkan benda-benda itu," perintah Pritopu. Pripeti segera mengeluarkan air, batu, pelangi, daun-daun, buah-buahan, dan burung. Pritopu menumbuk daun-daun dengan batu. Daun yang sudah lumat ditambahkan air dan dimasukkan ke dalam gulungan pelangi. Kedua ujung pelangi kemudian dipuntir. Jadilah ramuan permen pelangi yang sangat manjur. Buah-buahan diambil dagingnya, sedangkan biji-bijinya harus ditanam di sekitar rumah. Burung harus dilepas dan dibiarkan terbang bebas. "Bawalah pulang ramuan permen pelangi ini. Daging buah harus dimakan setiap pagi dan sore. Biarkanlah burung ini terbang bebas dan taburlah benih buah ini di sekitar rumahmu." Begitu pesan Pritopu. Pripeti mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada Pritopu. Sesampai di rumah, Pripeti segera memberikan ramuan permen pelangi kepada ibunya. Tak lupa, dia menanam biji-biji di sekitar rumah dan melepas burung yang kemarin ditangkapnya. Pripeti juga rutin mengingatkan ibunya
agar memakan buah. Benih yang ditanam Pripeti pun mulai tumbuh, dan tumbuh. Bersamaan dengan itu, kesehatan Ibu Pripeti berangsur pulih. Pohon-pohon buah yang rindang menghadirkan kesejukan. Burung yang dahulu dilepaskan Pripeti bersarang di pepohonan itu dan berkicau setiap pagi. Ibu Pripeti sangat menyukai udara segar dan nyanyian burung di sekitar rumahnya. Kini dia sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pripeti sangat bahagia melihat ibunya kembali sehat. Dia pun mengucap syukur kepada Tuhan yang menciptakan alam yang indah dan banyak manfaatnya. Demikian cerita dongeng tentang petualangan Pripeti. Terima kasih.